Oke, terima kasih. Shalom Aleichem, teman-teman Bapak Ibu. Assalamualaikum. Malam hari ini kita akan mulai pembahasan pasal ke-8 ya dari Injil Yohanes. Dibuka dengan satu perikop, yaitu perempuan yang berzina. Perikop ini eh, termasuk perikop yang populer, begitu ya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang mengenal perikop ini, begitu. Nah, dan ini menarik sebenarnya bahwa perikop ini ada di dalam Injil Yohanes, gitu ya, karena kalau sebelumnya saya pikir perikop ini itu bagian dari salah satu Injil sinoptik, kalau nggak Matius, Markus, atau Lukas. Tapi ternyata ada di dalam Injil Yohanes. Nah, ini menarik juga perikop ini. Dalam perikop ini sebenarnya ada beberapa misteri, dalam tanda kutip begitu ya. Jadi kita akan bahas 4 hal. Pertama Yesus ke Bukit Zaitun dan kembali ke Bait Allah. Kedua, perempuan berzinah yang akan dirajam. Ketiga, nah ini yang menjadi pertanyaan, Yesus menulis di tanah, ya. Apa yang Yesus tulis? Kenapa Yesus menulis dan seterusnya itu menjadi pembahasan yang menarik begitu. Dan menjawab mereka ini orang Farisi dan para ahli Taurat. Dan terakhir, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan berdosa ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pertama kita lihat di sini, nah, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Nah ini perikop ini masih dalam satu rangkaian Hari Raya Pondok Daun. Ya, kita sudah sempat bahas pertemuan sebelumnya tentang Hari Raya Pondok Daun. Nah, ini masih dalam satu rangkaian ini, Hari Raya Pondok Daun. Jadi mungkin kira-kira hari itu sudah berakhir dan waktunya pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini kita lihat bahwa sebelumnya Tuhan Yesus itu sempat akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, orang Farisi ataupun para imam. Tapi kita sudah pernah bahas pertemuan sebelumnya, Nikodemus itu tampil untuk membela Yesus. Nikodemus ini seorang Farisi, dia tampil untuk membela Yesus. Jadi seakan kemudian setelah peristiwa pembelaan itu, ya hari sudah gelap, ya mereka pulang ke tempat masing-masing. Jadi rencana pembunuhan Yesus tidak dilanjutkan. Padahal kemungkinan bisa jadi Yesus saat itu sedang di Yerusalem juga, begitu ya. Jadi seakan di sini kita melihat bagaimana memang Allah itu mendatangkan penundaan terhadap rencana pembunuhan kepada Yesus. Melalui siapa? Melalui Nikodemus. Karena memang saat yang ditetapkan belum tiba, gitu ya. Nanti tibanya kapan? Ya saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan di saat itulah Tuhan Yesus memang menyerahkan dirinya. Mulai dari Tuhan Yesus membiarkan salah satu muridnya, yaitu Yudas Iskariot, untuk pergi, lakukan apa yang harus kamu lakukan, gitu katanya nanti ya. Kita akan baca nanti saat perjamuan terakhir. Sampai akhirnya para pasukan Bait Allah itu datang menghampiri Yesus dan Tuhan Yesus menyerahkan diri. Nah, di sini juga tetapi, nah ini ada kalimat menariknya. Tetapi, ya, ini satu kata tetapi ini tapi ternyata maknanya dalam. Kenapa dituliskan tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun? Karena ini menunjukkan kontras Yesus dengan para orang Yahudi tadi. Orang Yahudi pulang ke rumahnya, tidur, istirahat gitu ya. Tetapi Yesus tidak. Nah, itu. Justru Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan kita sudah baca banyak dalam Injil ketika malam hari Tuhan Yesus pergi ke suatu bukit, artinya apa? Tuhan Yesus berdoa di situ. Dan itulah juga yang disampaikan oleh para penafsir. Pertama, kenapa Tuhan Yesus pilih Bukit Zaitun? Ya, seakan minyak zaitun itu kan minyak urapan. Jadi disitulah dia kembalinya karena dia Sang Kristus, Al-Masih yang diurapi, maka dia kembalinya ke Bukit Zaitun, ke Bukit Pengurapan. Untuk apa? Untuk berdoa, bergulat dengan iblis di sana. Gitu ya. Jadi ketika berdoa itu ternyata bukan hanya berdoa, begitu, tapi ada pergulatan, ada pergumulan melawan iblis. Dan disinilah Tuhan Yesus berdoa untuk pengampunan orang-orang berdosa. Itu kata Cornelius Alabide. Nah, besok harinya, nah, pagi-pagi benar, Tuhan Yesus berada lagi di Bait Allah. Artinya apa? Kemarin sudah di Bait Allah, malamnya Tuhan Yesus, orang-orang itu, orang Yahudi pulang ke rumahnya masing-masing untuk tidur, untuk istirahat, tapi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun, paginya kembali lagi ke Bait Allah. Untuk apa? Duduk dan mengajar mereka, duduk dan mengajar orang-orang banyak. Nah, ini menunjukkan satu contoh nyata bahwa Yesus sendiri yang adalah Allah, Yesus sendiri yang adalah firman Allah yang kekal, dia memberikan contoh bahwa dia memberikan waktu malam untuk berdoa dan siang hari untuk mengajar. Jadi tidak melulu berdoa saja, gitu ya, menghadap altar terus berdoa terus tidak.
Tapi juga tidak melulu bekerja, mengajar, terus tidak. Berhadapan di pasar, terus tidak. Nah, ini Tuhan Yesus memberikan waktu malam untuk berdoa, siang untuk mengajar. Nah, inilah kehidupan yang akhirnya seimbang yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan teladan Yesus inilah yang diikuti oleh para rasul, para orang-orang apostolik, seperti Rasul Paulus, atau Fransiskus Xaverius, dan lainnya. Nah, ini juga bagi kita semua, entah mungkin kita di sini pelayanan ataupun tidak, ini suatu permenungan sebenarnya bagi kita, bahwa kita perlu menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Di tengah-tengah setiap kesibukan kita, begitu ya, perlu ada waktu kita berdiam diri, berkontemplasi, berefleksi, gitu ya, berbicara dengan Tuhan, bahkan mencoba mendengarkan Tuhan dalam hati kita, agar kita siap menghadapi pekerjaan, siap menghadapi pelayanan yang tentunya pasti dalam keseharian kita tidak. Nah, ini juga menjadi pengajaran permenungan bagi kita semua. Maka dari poin pertama nih kita belajar apa? Bahwa Tuhan Yesus menjadikan Bukit Zaitun sebagai tempat doanya. Untuk apa? Untuk pengampunan orang-orang berdosa. Serta memberikan teladan sempurna bahwa ia memberikan waktu malam untuk berdoa dan siang hari untuk mengajar. Kemudian poin selanjutnya kita akan bicara tentang perempuan bersinah yang dirajam. Nah, di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang mengajar, dia duduk, dikatakan tadi ya, Tuhan Yesus sedang duduk dan mengajar. Sedang duduk, dia tidak sedang berdiri. Ya, kembali lagi, sedang duduk dan mengajar. Di tengah-tengah pengajarannya, kemudian para orang Farisi dan ahli Taurat tiba-tiba datang membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka taruh di tengah-tengah agar menjadi pusat perhatian. Itu wanita berdosa ini mau dijadikan pusat perhatian bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan mereka berkata kepada Yesus, Rabi. Bahkan mereka pun mengakui Yesus adalah guru, gitu ya, guru agama, yaitu Rabi. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat. Ketika ia sedang, bukan setelah, bukan akan berbuat zina, bukan setelah dia berbuat zina, tapi sedang. Artinya apa? Pertama kita tahu para ahli Taurat dan orang Farisi ini melihat betul kejadian persinahan itu, gitu ya. Bisa jadi pertama dia sudah mengincar wanita ini untuk diperhadapkan kepada Yesus. Dia sudah mengincar wanita ini untuk dijadikan bahan pusat perhatian bagi banyak orang untuk mencoba Yesus. Jadi dia lihat semuanya, dia perhatikan perempuan ini sampai akhirnya mereka melakukan persinahan, mereka pun melihatnya. Gitu ya. Dari sini saja kita sudah tahu betapa liciknya hati orang-orang ini, begitu ya, betapa jahatnya hati orang-orang ini. Kita belum belum bahas kelanjutannya, begitu ya. Nah, maka di sini para penafsir jelas menyatakan bahwa ini sengaja para ahli Taurat, orang Farisi mencoba menjebak Yesus, menjerat kebenaran di dalam jaring para ahli Taurat, orang Farisi. Jadi dia sengaja. Jadi maka tadi bisa jadi perempuan ini dari awal sudah diincar. Mereka sudah merencanakan bahwa ini terkenal seorang perempuan yang biasa berbuat zina, kita incar supaya kita jadikan bahan fokus, gitu ya, bahan pusat perhatian bagi banyak orang untuk mencoba Yesus. Ya. Terus mereka katakan apa? Ketika mereka hadapkan perempuan pezinah itu di hadapan Yesus, mereka mengatakan, hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Lempari dengan batu tentunya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, ini kan jelas. Sekarang begini, kalau memang hukum Taurat bagi mereka, begitu ya, bagi para ahli Taurat lagi yang menyampaikan ini, begitu ya, para orang Farisi dan ahli Taurat yakin hukum Taurat menyatakan itu, kenapa nggak mereka lakukan saja? Ya sudah, mereka lakukan aja penghukuman. Ngapain mereka harus menanyakan kepada Yesus? Kenapa mereka harus minta pendapat Yesus? Ini kan jelas-jelas sekali mereka mau mencoba Yesus. Tapi ternyata, nah ini menariknya begitu ya, ternyata hukum rajam itu hanya bagi perawan yang telah bertunangan. Jadi dalam kitab Taurat, kitab Imamat ataupun kitab Ulangan dikatakan bahwa jika seseorang perempuan yang masih perawan dan dia sudah bertunangan, bertunangan itu dalam tradisi orang Yahudi itu maharnya sudah dibayar duluan, tapi belum jadi suami istri sah, tapi maharnya sudah dibayar duluan, begitu, ya kan? Nanti ini ada hal menarik sebenarnya. Kapan-kapan kita bahas lebih lanjut tentang pertunangan. Kalau mungkin nanti ada waktu kita mungkin akan bahas. Jadi
Perempuan sudah bertunangan, artinya maharnya sudah dibayar oleh si laki-laki. Nah, tapi dia tidur bersama dengan laki-laki lain. Nah, perzinahan inilah yang harus dihukum rajam, dihukum lempar batu. Sebenarnya begitu. Tapi para ahli-ahli Taurat orang Farisi memperluas hukuman ini kepada seorang istri yang berzina itu. Jadi dari sini saja kita sudah bisa lihat bagaimana mereka mau mencoba Yesus, yang kedua, mereka nambah-nambahin hukum, mereka nambah-nambahin perintah yang nggak ada diada-adakan begitu ya, tanpa ada dasar yang jelas. Dan jelas di Yohanes 8 ayat 6a dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan. Nah, sebenarnya ini tuh suatu perkara yang susah gitu ya. Jadi bayangkan kita berada dalam posisi Tuhan Yesus. Kita sedikit membayangkan kita berada dalam posisi Tuhan Yesus. Dia asik-asik sedang asik-asiknya mengajar, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, didatangkan perempuan berzina. Terus ditanyakan, harusnya perempuan ini dilempari batu sampai mati. Gimana pendapat? Di sini Tuhan Yesus kan, coba kita bayangkan, kalau seandainya Tuhan Yesus mengatakan, ya sudah, kalau itu hukum Taurat, lakukan, lempari perempuan ini dengan batu. Tuhan Yesus itu akan terlihat kejam, kan begitu. Wih, dia langsung membunuh wanita ini seketika itu juga. Dan ditambah lagi ternyata ada hukum Romawi yang melarang orang Yahudi untuk melaksanakan hukuman mati. Jadi kok Tuhan Yesus setuju dengan perkataan para ahli Taurat dan orang Farisi, maka artinya pertama, dia akan terlihat kejam. Kedua, dia akan melanggar hukum Romawi. Berarti artinya nanti dia akan ditangkap oleh pasukan Romawi, dipenjara atau bahkan sampai dieksekusi oleh orang Romawi. Tapi kalau dia tidak setuju dengan perkataan ahli Taurat dan orang Farisi, dia mengatakan, kasihanilah wanita ini. Biarlah dia bertobat dan memiliki kesempatan yang lain. Artinya Tuhan Yesus dituduh, kamu mengabaikan hukum Taurat. Kamu tidak mentaati hukum Taurat. Kamu bukan orang Yahudi. Ya, repot, nanti gantian malah batunya terlempar ke Yesus, bukan ke perempuan itu. Jadi ini dua si malakama, maju kena, mundur kena. Setuju kepada para ahli Taurat salah, nggak setuju pun salah. Nah, ini bingung. Jadi ini diperhadapkan pada satu pilihan yang sama-sama buruk. Nah, bukankah kita juga dalam kehidupan kita juga seringkali kita diperhadapkan dengan hal seperti ini. Dalam kehidupan tuh untuk memilih yang baik dari yang buruk itu mudah. Kalau ada dua pilihan, satunya baik, satunya buruk, ya pilih yang baik, selesai perkara. Begitu kan? Nah, yang susah itu adalah ketika kita memilih sama-sama baik atau sama-sama buruk. Wah, itu susah setengah mati. Misal kita ditawari pekerjaan, kalau pekerjaan A gaji sekian, lokasinya di sini, kerjanya seperti ini. B gaji sekian, lokasinya di sini, pekerjaan seperti ini. Sama-sama seimbang. Sama-sama dua-duanya kita senang. Sama-sama dua-duanya baik. Sama-sama dua-duanya kita kenal bosnya, misal begitu. Kan itu susah sekali. Sama-sama baik susah. Atau sama-sama buruk. Contoh dalam kasus kasus kedokteran, misal di dunia kedokteran. Misal ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak, mau melahirkan seorang, tapi ternyata kalau anaknya selamat, maka ibunya akan tidak selamat. Tapi kalau ibunya yang diselamatkan, maka anaknya tidak selamat. Kan sama-sama buruk. Ini susah. Tapi kejadian seperti ini kan sangat mungkin terjadi di dunia nyata. Sama-sama baik, susah untuk dipilih. Sama-sama buruk, susah untuk dipilih. Maka perlu pertimbangan yang sangat-sangat-sangat matang. Disitulah kita perlu minta namanya kebijaksanaan. Dan dari sini nanti kita lihat jawaban Yesus. Kita tahu persis dari jawabannya dia, bahwa Yesuslah sang sumber hikmat, sang sumber kebijaksanaan. Ya, kita coba lihat jawabannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa para pemimpin agama Yahudi sengaja mencoba menjebak Yesus agar setiap keputusan akan merugikan Yesus. Entah dituduh melanggar hukum Romawi dan terlihat kasar, terlihat kejam karena mendukung hukum rajam, atau dianggap mengabaikan hukum Musa jika membebaskan perempuan. Nah, ini buah si malakama. Tapi kita lihat luar biasa sekali apa jawaban Yesus. Sebelum melihat jawaban Yesus, ada satu detail menarik bahwa Yesus menulis di tangan. Ini menarik sekali. Tetapi Yesus membungkuk. Jadi kita lihat. Pertama kita tahu tadi, Yesus itu sedang duduk dan mengajar. Duduk dan mengajar. Dari duduk, tanpa Yesus dikatakan berdiri sekalipun, nggak dikatakan Yesus berdiri menyimak orang Farisi dan ahli Taurat, enggak. Sudah duduk, membungkuk lagi. Nah, kelihatan ya. Dia awalnya duduk,
bukannya berdiri dan memperhatikan, tidak, malah membungkuk, menulis dengan jarinya di tanah. Dan ayat ini, perikop malam hari ini satu-satunya di dalam Injil yang menuliskan bahwa Yesus sedang menulis. Jadi nggak ada perikop lain yang menceritakan Yesus sedang menulis, tidak ada. Hanya perikop ini, satu-satunya perikop di dalam Injil, di mana Yesus dikatakan menulis sesuatu, kata grafen. Nah, ini menunjukkan apa? Ini ada beberapa hal. Pertama, itu menunjukkan ketidaktertarikannya pada proses persidangan. Itu Yesus tidak tertarik bahwa perempuan pendosa dijadikan pusat perhatian bagi banyak orang. Orang itu memperhatikan perempuan pendosa ini, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi, orang banyak mungkin yang sebelumnya mendengarkan Yesus, malah memperhatikan perempuan pendosa. Sebelumnya memperhatikan Yesus, malah memperhatikan perempuan pezina. Tapi justru Yesus tidak tertarik, tidak memperhatikan itu permasalahan. Ngapain sih kan? Gini ditanyakan ini nulis dari tanah. Dah duduk membungkuk lagi, ya kan nggak melihat apa-apa tuh. Ya kan? Membungkuk begini kan orang mau itu perempuan berzina sedang dihakimi sebagai macam apa, Yesus nggak lihat. Dia nggak tertarik dengan proses persidangan ini. Bukan tidak tertarik dengan perempuan pezinahnya ya, bukan tidak tertarik dengan pertobatan, tidak sama sekali, tapi tidak tertarik dengan persidangannya ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata ini erat kaitannya dengan perjanjian lama. Ya kan? Ada hubungannya dengan jari Allah yang menulis pada loh-loh batu. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran. Ada hubungannya juga dengan tulisan tangan Tuhan di dinding istana Raja Belsasyar. Kita bisa baca dalam kitab Daniel. Jadi ketika Yesus menulis dengan jarinya, Tuhan Yesus tidak menggunakan batu untuk menulis, tidak menggunakan ranting untuk menulis, tidak. Jari spesifik. Jadi seakan mengingatkan kembali, seakan mau bilang, aku sekarang buat hukum yang baru. Nah, karena dia kan dipertentangkan dengan hukum Taurat. Aku mau buat hukum yang baru. Dan aku juga akan menghukum seseorang, gitu ya. Karena seperti Allah yang mau menghukum Raja Belsasyar. Siap-siap nih, tangan Tuhan sudah menulis di tanah. Apalagi Yeremia 17 ayat 1 dikatakan apa? Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi dan dengan mata intan. Dosa Yehuda tertulis. Kemudian ayat 13 dikatakan, mereka yang menyimpang daripadamu akan dituliskan di bumi. Jadi seakan Tuhan Yesus itu bisa jadi ya, menulis nama-nama orang ini. Oh, orang Farisi A, dia menghakimi perempuan ini. Orang Farisi B, oke, dia menghakimi, oke. Ahli Taurat C, tulis nama. Ahli Taurat D. Jadi seakan orang-orang semacam ini yang membawa proses persidangan ini, yang membawa dosa menjadi pusat perhatian ini seakan seolah-olah menandakan bahwa orang-orang semacam ini namanya harusnya ditulis di bumi, bukan di surga. Harusnya ditulis oleh tangan Tuhan sendiri di tanah, bukan di surga. Ini menarik ya. Jadi ini suatu peristiwa yang misterius sekali. Tapi ketika diulas, syarat akan makna. Pertama dimulai dari ketidaktertarikannya, ada proses persidangan. Kedua ada hubungannya dengan jari Allah yang menulis dalam loh batu, dan jari Allah yang menulis penghukuman, dan ada hubungannya bahwa jari Allah, bahwa orang-orang yang berdosa itu namanya ditulis di tanah, bukan di surga. Kemudian apa yang Tuhan Yesus kata? Dan ketika mereka terus-menerus, artinya mereka ngomong nggak cuma sekali tadi aja. Kalau kita baca di Injil kan seakan cuma sekali mereka ngomong. Ini terus-menerus diulang-ulang. Jadi mau minta pertanggungjawaban. Ini perempuan itu sudah bersinah. Tanggung jawab. Begitu seakan begitu Tuhan Yesus. Nggak apa-ngapain dia minta pertanggungjawaban pula. Barulah di sini dia berdiri. Nah, ini baru berdiri. Dari duduk, membungkuk, baru dia berdiri. Jadi dia seakan berdiri sebagai hakim. Dia nggak bilang, oh iya, rajam perempuan ini. Tidak. Dia nggak bilang, dosa perempuan ini sudah diampuni. Tidak. Dia bilang apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, silakan yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Jadi Tuhan Yesus mempersilahkan. Silakan lempari perempuan ini batu. Tapi bagi kamu yang tidak berdosa, silahkan yang pertama. Nanti kita baca lagi di ayat selanjutnya. Tuhan Yesus menulis lagi di tanah. Ini menarik sekali. Jadi orang Yahudi terus menerus mencecar. Tuhan Yesus satu kalimat aja membungkam mereka.
barang siapa dari antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kemudian nanti ayat selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus menulis lagi. Jadi Tuhan Yesus tidak memutuskan lempari perempuan ini dengan batu, tidak memutuskan juga bebaskan perempuan ini, tidak. Tapi Tuhan Yesus justru menjawabnya dengan yang lain. Jadi seakan di sini Tuhan Yesus mengatakan begini, dosa tetap akan dihukum. Hukuman itu tetap akan dilaksanakan. Tapi yang melaksanakan hukuman bukan kamu orang-orang berdosa ini. Tapi hanya pribadi yang tidak berdosa. Hanya dia yang layak menghukum dosa. Siapa pribadi yang tidak berdosa? Yesus. Ia yang harus menghukum dosa adalah dia yang sendiri tidak berdosa. Hukum dilaksanakan, iya, tapi bukan oleh para pelanggar hukum. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana bahwa hukum itu, dosa itu harus tetap dihukum. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di ayat 8, nah, ia membungkuk lagi menulis tanah. Lalu habis ngomong, keluar satu kalimat sekali saja, membungkuk lagi, menulis lagi di tanah. Jadi seakan nih kata Santo Agustinus, ya, Tuhan Yesus bahkan tidak sudi memandang orang-orang ini, supaya juga menimbulkan rasa malu dalam hati mereka. Itu menurut Cornelius a Lapide. Atau memberikan mereka waktu untuk merenung. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Banyak orang ketika membahas ayat ini, banyak orang menyampaikan bahwa kenapa mulai dari yang tertua? Oh ya, karena orang yang lebih tua itu sudah pasti dosanya lebih banyak. Tapi ketika saya merenungkan lagi ayat ini, kemudian saya baca tafsirannya dan saya renungkan lagi tafsirannya, ternyata saya melihat bahwa ini bukan perkara kalah ataupun menang. Ini bukan perkara akhirnya Tuhan Yesus mengalahkan orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak, bukan perkara itu. Tapi ini perkara bahwa mereka orang Farisi dan ahli Taurat akhirnya sadar. Nah, ini perlu garis bawah di bold di italik gitu ya. Sadar. Dan mereka yang tertua itu yang sadar duluan akan kesalahan-kesalahan mereka, lebih sadar dengan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka yang tertua lebih cepat memaknai perkataan Yesus. Dan kenapa penting bagi yang tertua untuk duluan sadar? Karena dalam kebiasaan orang Yahudi masih punya pendapat bahwa gini, tua-tua. Nah, jadi pemimpin itu yang dihormati itu adalah mereka yang tua-tua. Jadi kalau para tua-tuanya saja sudah mundur, yang muda nggak akan berani ngelawan. Yang lebih muda pasti ikut mundur. Maka penting bagi yang tertua untuk lebih sadar. Penting bagi yang tertua untuk lebih cepat memaknai perkataan Yesus. Saya pernah dalam satu konseling ya, teman-teman Bapak Ibu. Waktu itu ada seorang pria datang untuk konseling dengan saya. Jadi saya sebagai konselor, seorang pria datang untuk konseling dengan saya. Singkat cerita begitu ya. Singkat cerita bahwa pria ini sekarang menjadi pria yang kasar. Singkat cerita begitu. Dulunya pria yang lembut, tapi ternyata sekarang menjadi pria yang kasar. Setelah diselidiki, setelah saya tanyakan, ternyata dia ada suatu penyesalan luar biasa dalam kehidupannya karena bisnisnya bangkrut dan dia sudah berkeluarga begitu ya. Karena bisnisnya bangkrut, keluarganya menjadi melarat, menjadi sangat susah, kemudian muncul penyesalan luar biasa dalam hatinya. Dan penyesalan yang terlalu besar itu, sangat besar itu, justru menjadikan dirinya menjadi pria yang kasar. Karena seakan dia itu telah bersalah dengan keluarganya. Nah, kemudian saya coba, ketika saya mendengarkan begitu ya, saya tidak mengatakan satu patah kata pun, saya tidak mengatakan bahwa kamu itu sudah berdosa loh, menjadi kasar dengan istrimu. Saya nggak bilang seperti itu. Atau kamu tuh salah loh, kasar dengan istrimu. Saya nggak bilang seperti itu. Karena saya tahu, dia juga pasti tahu. Jadi untuk apa saya pertegas? Cuma saya bilang begini. Pertama saya bilang, justru kamu sudah mengalami peningkatan dalam kehidupan. Dia bingung, loh, peningkatan apa? Karena aku masih kasar. Pertama apa? Kamu sadar kamu salah. Ini penting. Oh iya, ya, dia bilang begitu. Iya, iya sih, ya memang aku sadar aku salah.
penyesalan itu kan bentuk kesadaran bahwa dirinya bersalah, kan ya? Kalau orang sadar dirinya bersalah, apa yang pertama dilakukan? Pasti menyesal dalam hati. Tapi penyesalan yang berlebihan inilah yang menjadi masalah, gitu kan? Dan dia tidak berdamai dengan masa lalunya. Ini yang kemudian menjadi masalah. Terus kedua, saya tanya ke dia, kamu mau berubah nggak? Dia bilang mau. Ini peningkatan kedua. Kamu mau berubah. Kenapa saya bilang itu peningkatan? Karena banyak sekali orang yang bahkan sadar pun enggak. Banyak orang yang bahkan sadar bahwa dia salah pun enggak. Ini susah. Dia nggak sadar bahwa dirinya tuh butuh orang. Dia nggak sadar bahwa dirinya tuh salah. Dia nggak sadar bahwa dirinya tuh kurang. Dia nggak sadar bahwa dirinya tuh setelah melukai orang. Dan seterusnya. Sadar aja enggak. Gimana mau menyesal? Gimana mau ada keinginan berubah? Oh ya, nggak sampai. Semua dimulai dari kesadaran. Setelah sadar, menyesali kesalahan dan dosa-dosa, mau berjanji, kemudian baru berjanji untuk bertobat, berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, kalau kita baca doa tobat itu, kalau kita habis mengaku dosa kan isinya kira-kira itu. Sadar dia bersalah, menyesal atas dosa-dosanya, dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi di sini peristiwa pertobatan itu bukan hanya dialami oleh perempuan yang berzina, tidak. Tapi bahkan orang Farisi dan ahli Taurat pun mengalami kesadaran, at least. Ini sudah kemajuan. Sebelumnya mereka merasa benar kan, perempuan ini harus dirajam, perempuan ini harus dibunuh. Berkali-kali mereka mengatakan kepada Yesus, perempuan ini harus dihukum mati, dan seterusnya. Akhirnya berkat satu kalimat Yesus menyadarkan mereka. Ini penting bagi kita. Apakah selama ini kita sadar bahwa kita berdosa? Apakah selama ini kita sadar bahwa kita bersalah? Apakah selama ini kita sadar bahwa kita butuh Tuhan? Apakah selama ini kita sadar bahwa kita butuh pertolongan ilahi? Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Maka dari sini kita belajar Tuhan Yesus menunjukkan ketidaktertarikannya dengan kasus ini. Dengan proses persidangan, dengan proses penghakiman itu, Tuhan Yesus tidak setuju. Dan menegaskan bahwa yang harus menghukum dosa adalah dirinya sendiri yang tidak berdosa. Nah, hal ini membuat para penuduh tadi, orang Farisi, ahli Taurat, sadar dan tidak jadi menghakimi, tidak melanjutkan proses persidangan. Dan terakhir, nah ini dikatakan, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Tertinggal dua orang akhirnya di tempat ini, yang patut dikasihani dan yang penuh belas kasih, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi negatif, bisa saja kita mengatakan tertinggal dua orang di sini, tersangka dan hakimnya, nah begitu ya, bisa juga. Tapi di sini tidak. Santo Agustinus jelas mengatakan yang patut dikasihani dan dia yang penuh belas kasih. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? Jadi lihat Tuhan Yesus ketika mengat sebelumnya matanya seperti mata hakim, ketika dia berbicara kepada para orang Farisi dan ahli Taurat, dan sekarang matanya berubah menjadi mata gembala, mata penuh kelembutan kepada perempuan bersinah ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu telah mengusir para penuduh, sehingga perempuan ini bisa memohon pengampunan dari dosanya, dan agar dapat lebih mudah memberikan pengampunan kepada perempuan bersinah. Dan perempuan ini menjawab, tidak ada Tuhan. Wah, ini indah sekali kata Tuhan di sini. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Sang hakim pun tidak menjatuhkan hukuman kepada tersangka. Yang paling layak untuk menghukum dosa pun tidak menghukum perempuan bersinah ini. Nah, di sini tegaskan kembali oleh Santo Agustinus, Tuhan kita menghukum dosa, tetap menghukum dosa, tapi bukan orang yang berdosa. Kenapa? Karena Santo Eutimus mengatakan perempuan itu sungguh-sungguh bertobat. Bahkan menyebut Yesus bukan hanya guru, bukan hanya rabi, bukan hanya bapak, mister, enggak, tapi Lord Tuhan. Dan ini, oleh karena itu Kristus mengilhamkan ke dalam dirinya penyesalan yang tersembunyi atas dosa-dosanya dan tindakan pertobatan. Lalu apa? Mengampuni dosa-dosa, memaafkan dosa dan hukumannya secara bersama. Ini satu kalimat penutup yang sangat penting sekali. Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
mulai dari sekarang. Perkataan ini juga kita dengar ya kalau kita mengaku dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari Allah mengulurkan belas kasihan kepada orang berdosa agar ia dapat dari dosa. Dan ini merupakan contoh panggilan untuk berbelas kasih Allah, tidak membenarkan dosa. Sekali lagi, belas kasih Allah, belas kasih Yesus di sini tidak membenarkan dosa, melainkan dengan penuh kasih sayang mengakui pertobatan dan memberikan pengampunan. Maka saya pernah ada satu kalimat menarik begitu, ada dikatakan begini: 1.000 kali kamu berdosa, 1.000 kali kamu bertobat, 1.000 kali Tuhan mengampuni. Tapi pertanyaannya, kapan batas waktunya? Nah, itu yang jadi masalah. Jangan kita kemudian bermain-main dengan dosa ini. Wah, 1.000 kali berdosa, 1.000 kali bertobat, 1.000 kali Tuhan ampuni kok. Ah, berdosa lagi nggak apa-apa lah, nanti bertobat lagi. Wah, ketika waktunya tiba, selesai umur kita, wassalam. Gak ada kesempatan, gitu ya. Maka Yesus melarangnya berbuat dosa lagi. Yesus melarang kita berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dan Katekismus Gereja Katolik artikel 1451 dikatakan di antara kegiatan peniten penyesalan mendapat tempat utama. Ia adalah kesedihan jiwa dan kejijikan terhadap dosa yang telah dilakukan dihubungkan dengan niat mulai sekarang tidak berdosa lah. Maka dari sini kita belajar pada perempuan yang patut dikasihani, Tuhan Yesus yang penuh belas kasih mengarahkan pandangan matanya dengan penuh kelembutan, memanggil untuk bertobat dan memberikan pengampunan. Maka dari sini kita belajar bahwa Yesus mendedikasikan waktu malamnya untuk berdoa di Bukit Zaitun dan siang harinya untuk mengajar. Para pemimpin agama Yahudi secara licik menjebak Yesus untuk memilih antara mendukung hukum rajam yang dimana akan melanggar aturan Romawi dan terlihat kejam gitu ya, atau membebaskan perempuan itu yang dimana akan dianggap melanggar hukum Musa. Tuhan Yesus menggagalkan jebakan mereka dengan menegaskan bahwa hanya orang yang tidak berdosa yang berhak menghukum, sehingga membuat para penuduh sadar dan mundur, sadar dan pergi. Kristus memberikan pengampunannya dengan penuh kelembutan, sekaligus memanggil perempuan tersebut menuju pertobatan sejati. Sekian, terima kasih. Shalom Aleichem, Assalamualaikum. Saya lanjutkan ke Leo. Monggo, silakan Leo.